Halo, aku Wanda Pasaribu. Terima kasih sudah klik video ini. Sekarang udah mudah banget dapetin apapun yang kamu mau di genggaman kamu. Kalau kita butuh kendaraan ke suatu tempat, kita tinggal buka aja HP kita dan buka-buka aplikasi, datang deh drivernya. Lalu kalau kita pengen makanan, nggak usah jauh-jauh, kita tinggal duduk di tempat duduk kita saat ini dan buka handphone lagi, dapat lagi nih makanannya. Kemudahan ini tidak lepas dari yang namanya artificial intelligence. Kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Artificial intelligence itu bukanlah suatu hal yang baru. Itu sudah ada sejak lama. Perkenalkan, Alan Turing. Tahun 1935, Alan Turing merancang sebuah ide imajiner, yakni sebuah mesin yang mampu membaca, menulis, dan menghapus simbol-simbol yang bekerja berdasarkan aturan-aturan tertentu. Dan pada tahun 1948, Alan Turing mempublish sebuah esai yang berjudul Intelligence Machinery. Selepas itu, 2 tahun kemudian, Alan Turing mempublish Computing Machinery and Intelligence. Tulisan ini diyakini menjadi cikal bakal dari AI. Untuk membuktikan bahwa mesin dapat dilatih, Alan Turing membuat sebuah tes yang bernama Turing Test. Di percobaan Turing Test akan ada 2 responden. Responden yang pertama adalah manusia dan responden yang satu lagi adalah komputer dan 1 orang penanya. Jika jawaban dari komputer tidak disadari atau dirasakan seperti jawaban seorang manusia, maka tes tersebut berhasil. Dan tes ini teman-teman bukan untuk membandingkan kecerdasan manusia ataupun komputer ya, tapi hanya ingin melihat apakah hasil pelatihan dari komputer ataupun mesin berhasil. Wow! Hal tersebut merupakan awal mula dari keberhasilan AI. Satu orang tokoh yang luar biasa, Garry Kasparov. Sebelum tahun 1997, Garry Kasparov adalah pemain catur yang tidak pernah terkalahkan sebelumnya. Dan pada tahun 1997, Garry Kasparov dikalahkan oleh komputer. And he recognizes that he has already lost. On Deep Blue's 19th move, Dengan hanya 19 gerakan saja. Kalau dilihat sekarang, semakin berkembangnya zaman, AI semakin banyak mengambil alih pekerjaan manusia. Desember 2019 lalu, Presiden kita, Pak Joko Widodo, menyampaikan wacana robot artificial intelligence menggantikan beberapa PNS. Wacana ini disampaikan pada Musrenbaknas RPJMN 2020-2024. Yang namanya eselon 3, eselon 4 sedang dikaji, sedang dihitung, sedang dikalkulasi untuk dipangkas. Diganti apa? Diganti artificial intelligence AI. Ini semakin membuktikan bahwa AI semakin maju dan semakin cerdas, bahkan lebih bekerja secara efektif ketimbang manusia. Saat ini kita sudah banyak melihat beberapa pekerjaan yang mulai diambil alih AI. Dan bukan hanya terjadi di Indonesia, namun di seluruh dunia. Salah satu robot AI yang terkenal dan bahkan sudah mengelilingi dunia adalah Sophia. Sophia adalah robot yang diciptakan oleh David Hanson. Robot ini memiliki kemampuan berinteraksi sosial dan memiliki kemampuan merespon dengan waktu yang cepat. Di tahun 2021, Hanson mengatakan akan memproduksi massal Sophia dan tidak lupa juga akan memproduksi Grace, adik dari Sophia.
Grace merupakan robot perawat. Semakin berkembangnya AI, manusia akan takut suatu hari menjadi budak dari AI. Dan AI maupun robot akan menguasai dunia, seperti yang ada di film-film science fiction. You want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apakah benar robot akan menguasai bumi ini dan dunia ini seperti film-film sains? Dan ini adalah jawabannya. Menurut aku ada 3 poin yang mungkin akan membantu. Yang pertama adalah komputer, AI, dan robot tidak pernah melanggar perintah dari developernya. Banyak sekali film-film science fiction yang menggambarkan komputer menjajah manusia dan menjadikan manusia budak. Tapi nyatanya adalah komputer tidak pernah sama sekali melawan perintah dari developernya. Mereka hanya menjalankan perintah dari developernya melewati kode-kode yang dibuat oleh si developer. Yang kedua adalah developer itu memiliki banyak tim dan banyak uang yang dihabiskan untuk membangun suatu sistem robot, komputer, ataupun AI. Mereka mentraining komputer tersebut dan membuat komputer itu menjalankan perintahnya mereka. Dan yang ketiga adalah komputer tidak dapat berpikir sendiri maupun komputer juga tidak memiliki perasaan. Seperti yang aku katakan di poin pertama, komputer itu merupakan hasil karya, logika, dan pemikiran dari sang developer. Jawaban-jawaban, ekspresi, tingkah laku yang diberikan oleh AI sepenuhnya adalah hasil karya, logika-logika yang diberikan oleh sang developer. Dan teman-teman ingat, science fiction adalah fiction atau fiksi, ya sebuah karya hasil dari si penulis. Alan Turing pernah ditanyai, apakah robot dapat berpikir? Dan beliau menjawab, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sia-sia dan bahkan tidak layak untuk dijadikan topik diskusi. Demikian, sampai jumpa minggu depan. Bye Maksimal.